Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Mohon diulangi, apakah suara saya terdengar? Tadi kurang terdengar. Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Terima kasih, Janiko. Baiklah, jadi kita pada pertemuan ini kita mau melanjutkan materi perkuliahan kita. Semoga dari materi yang kita bahas selama ini dapat membuka wawasan dan cakrawala kepada adik-adik untuk lebih banyak membaca dan membahas mengenai sistem transmisi. Karena sistem transmisi adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem tenaga listrikan yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari satu tempat pembangkit yang jaraknya cukup jauh kepada bebannya. Jadi diharapkan kita semua, adik-adik semua dapat membaca, mempelajari bagaimana karakteristik daripada sistem transmisi, kemudian apa-apa saja yang terjadi transmisi, termasuk gardu induk dan lain sebagainya. Jadi eh, ada dalam sistem transmisi itu namanya eh, komponen R, L, dan C. Kemarin sudah kita bahas. Jadi ada tahanan di sistem transmisi, kemudian ada juga eh, induktansi dan ada juga kapasitansi. Jadi dalam sistem tenaga, tegangan akan bervariasi. Jadi karena tegangan yang dihasilkan oleh generator, kemudian yang dia dikirimkan ke melalui transmisi, akan menimbulkan variasi atau peningkatan ataupun penurunan. Yang mana itu terjadi setiap harinya. Kenapa itu terjadi? Karena operasi dari sistem transmisi tersebut, beban yang disuplai oleh sistem transmisi tersebut akan bervariasi juga. Kan tidak mungkin tetap setiap waktunya. Beban itu akan naik turun. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kita menghidupkan televisi, satu buah televisi, maka kita kalau kita ukur arus daripada televisi itu saja sudah tidak tetap. Nah, jadi dia akan menarik arus dari sumber apa listrik PLN itu berdasarkan gambar yang ditampilkannya. Gambar putih arusnya akan tinggi, kemudian gambar merah, semua berbeda-beda arus yang ditariknya untuk menghasilkan gambar-gambar tersebut. Karena setiap gambar itu berasal dari frekuensi yang berbeda, yang mana itu harus dihasilkan daripada komponen apa namanya uh, frekuensi untuk menghasilkan frekuensi osilator
di dalam peralatan itu yang mana dia akan menarik arus yang berbeda. Jadi sudah pasti setiap saat itu beban itu akan berbeda-beda sehingga mengakibatkan tegangan akan berfluktuasi atau arusnya berfluktuasi. Ketika tegangan turun daripada level yang seharusnya, misalnya 150 kV level yang seharusnya, kemudian dia nanti akan turun, misalnya di 145, maka daya reaktif dihasilkan dengan induktansi atau daya reaktif berbentuk induktansi akan dihasilkan. Jadi kalau tegangan itu turun akan terjadi pengiriman daya reaktif dari induktansi. Sehingga untuk menghapuskannya atau menghilangkannya itu harus menggunakan kapasitansi. Jadi induktansi pada jaringan transmisi akan dihilangkan atau dilepaskan dengan kapasitansi. Sebagai contoh misalnya sebuah kapasitor atau kondenser sinkron atau kapasitor SAN, kemudian juga kapasitor seri, kemudian tap charging, transformer, dan lain sebagainya, yang merupakan beban kapasitansi. Jadi kalau ketinggian induktansi daripada jaringan itu, maka diperlukan kapasitansinya. Kemudian ketika tegangan di bawah tegangan yang standarnya juga, kemudian ketika tegangan di atas, is above the required level, di atas tegangan standarnya, misalnya di atas 150, 160, 165 misalnya. Berarti tegangan itu apa? Dihasilkanlah daya reaktif kapasitansi atau daya reaktif kapasitif. Untuk menghilangkannya dibutuhkan komponen induktansi. Jadi kalau yang kapasitansi dibutuhkan komponen induktansi. Sebagai contoh, reaktor SAM, kemudian static var kompensator. Jadi pengontrolan atau menjaga tegangan dalam sistem tenaga itu adalah sangat penting untuk memperbaiki kualitas daripada operasi sistem tenaga listrik ataupun peralatan-peralatan sistem tenaga listrik untuk mencegah kerusakan seperti misalnya overheating atau panas berlebih daripada generator dan motor, atau untuk mengurangi rugi-rugi transmisi atau memperbaiki kemampuan sistem tenaga listrik terhadap dropnya tegangan atau voltage collapse. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Ini ada juga kita harus selalu membuat atau mempraktekkan cara-cara untuk menurunkan daya reaktif tadi. Jadi daya reaktif itu tidak bisa dipergunakan atau dikirimkan kepada konsumen untuk dipergunakan. Karena daya reaktif itu merupakan ekses atau merupakan hasil daripada komponen-komponen reaktif. Jadi dia tidak bisa dikirimkan sebagai sebuah daya yang bisa dipergunakan. Jadi jangan salah ketika kita dalam sistem transmisi itu ada daya reaktif, itu tidak bisa dipergunakan untuk misalnya kita berpikir, oh daya reaktif itu kan dihasilkan oleh pompa-pompa itu kan membutuhkan daya reaktif induktif. Karena dia membutuhkan medan magnet. Tapi pompa-pompa misalnya atau motor-motor itu bukan perlu daya reaktif, tapi dia menghasilkan daya reaktif. Jadi sehingga daya reaktif pada transmisi itu harus dikompensasi. Harus dikompensasi. Yang mana ini sering terjadi pada semua jaringan transmisi.
Kemudian sistem pensuplaian atau pengiriman tegangan AC atau konsumsi daya listrik pada sistem tegangan bolak-balik AC ini. Yang pertama adalah real power, kemudian reactive power. Real power itu adalah P atau daya yang bisa dipergunakan. Sedangkan reactive power adalah tadi yang merupakan berupa komponen kapasitif ataupun induktif. Jadi real power dapat dipergunakan untuk melakukan kerja. Sedangkan reactive power itu merupakan bagian support atau pendukung tegangan yang mana yang harus dikontrol untuk kehandalan sistem tenaga. Kemudian reactive power itu memiliki efek atau akibat pada keamanan sistem tenaga karena akibatnya adalah tegangan dapat naik atau turun seperti yang tadi saya katakan tadi. Nah, karena tadi terjadi tegangan, kalau tegangan naik berarti komponennya kapasitif, dibutuhkan induktif, kemudian kalau tegangannya turun, maka itu adalah komponen induktif, dibutuhkan kapasitif, maka kita harus memaintenin atau memperbaiki konstanta daripada saluran transmisi kita. Memperbaiki konstanta R, L, dan C tadi. Fluktuasi daripada tegangan antara pengirim, sisi pengirim, dan ujung penerima dapat diperbaiki dengan mengatur atau mengontrol daya reaktif daripada sistem. Secara umum kita memiliki dua teknik untuk mengontrol daya reaktif sistem, yaitu yang pertama itu adalah internal control, kemudian yang kedua external control. Kemudian yang di sini yang kita lakukan adalah eksternal control ya, karena internal control itu dilakukan oleh generator. Kemudian ini di bagian transmisinya. Ada beberapa tipe dari kompensasi yang untuk mengamankan jaringan daripada over induktif atau over kapasitif dalam jaringan transmisi dan juga fluktuasi tegangan. Yaitu pertama itu menggunakan kapasitor shunt, yang kedua reaktor shunt, kemudian ketiga series capacitor atau kapasitor seri, kemudian yang keempat synchronous condenser atau kondenser kapasitor sinkron. Kemudian synchronous induktor, induktor ini berupa bleed dan sinkron, kemudian synchronous phase modifier. Tiga yang pertama daripada yang kita sebutkan di atas ini adalah ini merupakan static kompensator yang bersifat statis. Jadi bersifat statis. Yang ini ya, kemudian juga yang ini dan yang ini itu adalah statis namanya. Itu adalah statis. Nah, untuk kompensasi transmisi, jadi kita lihatnya. Oke, sekarang saya mau lihatkan dulu.
Jadi bentuk daripada saluran transmisi kita. Ini tadi kan di sini ada beberapa eh, kompensasi yang dipergunakan. Jadi kalau ini sistem transmisi kita itu kan ada kawat atas, kawat netralnya. Kemudian IS atau e-sending yang dikirimkan. Kemudian ini IR adalah e-receiving atau arus yang diterima. Maka B ini adalah tahanan atau resistansi daripada sistem. Kemudian ini kapasitas sistem ada induktansi. Nah, inilah dia yang menjadi induktansinya. Ini dia yang menjadi induktansi yang dipergunakan untuk mengatasi kelebihan daripada ini kapasitor. Jadi tadi sistem transmisi saya katakan bisa over capacitive, bisa juga over induktif. Nah, ini ada kalau kita lihat ini ada dua ya, kapasitor sana ada dua, kemudian ini kapasitor daripada rangkaian. Sementara ini adalah saluran transmisi yang dikompensasi menggunakan kapasitor seri pada ujung beban. Jadi kapasitornya itu adalah ini. Kapasitornya. Jadi dilakukannya adalah seri terhadap jaringan. Ini sering terjadi jaringan tenaga listrik itu akan naik tegangannya diakibatkan efek kapasitif daripada jaringan itu sendiri. Jadi kalau efek kapasitif pada jaringan itu akan menyebabkan tegangan jadi naik. Jaringan yang terlalu jauh atau terlalu panjang jaraknya, misalnya dari sini ke Medan ke Banda Aceh, jaraknya itu sampai hampir berapa ratus kilometer gitu kan. Nah, mungkin 600 lah gitu. 600 kilometer. Maka itu akan memungkinkan untuk tegangan akan naik. Jaringan yang panjang tanpa ada kompensator di tengahnya, tegangan akan naik. Jadi pada ujung itu bukannya turun, malah tegangan malah naik. Karena ada efek kapasitor pada jaringan yang panjang. Udara yang berada di antara saluran transmisi dengan tanah itu merupakan kapasitor. Ya. Kalau ini adalah saluran transmisi yang dikompensasi menggunakan kombinasi reaktor SAN dan kapasitor seri. Jadi ini untuk mendapatkan nilai kompensasi yaitu reaktor SAN antara BL dan BC atau induktasi dan kapasitansi. Karena BL itu ada suseptansi induktif atau kebalikan dari reaktansi induktif. Kemudian BC adalah suseptansi kapasitif atau kebalikan dari kapasitif. Kemudian kompensasi dengan reaktor SAN tadi sudah dijelaskan sedikit ya.
Jadi kompensasi dengan reaktor SUN pada saluran transmisi dilakukan dengan eh, jadi ini dilakukan dengan memasang reaktor SUN pada salah satu ujung atau pada kedua ujung saluran. Jika saluran itu atau transmisi itu panjang sekali, maka saluran dibagi dalam beberapa bagian. Setiap bagian dikompensasi. Jadi mungkin karena saluran yang terlalu panjang, maka dia dipecah-pecah, dikelompok-kelompokkan beberapa bagian. Bagian-bagian tadi dilakukan kompensasi. Jadi bukan satu kompensator dalam saluran transmisi yang panjang sampai ratusan kilometer. Jadi tujuan daripada kompensasi ini adalah untuk mengontrol tegangan kerja di setiap titik. Jadi jangan sampai terjadi penurunan atau kenaikan tegangan pada titik-titik tertentu tadi yang sudah dibagi-bagi. Jadi katakanlah kalau pada transmisi itu dibagi menjadi 100 titik, berarti titik 1 sampai titik 100 itu dikontrol tegangannya. Bisa saja mungkin titik 1 masih bagus sampai titik 10, titik 20, 10, 11, 12, mulai agak turun. Menjadi hal yang harus diperbaiki dengan menggunakan kompensator tadi. Jadi guna memperoleh operasi praktis dan berguna bagi saluran transmisi udara di daerah 1/4 sampai setengah panjang gelombang. Jadi ini maksudnya dilakukan kompensasi dengan menggunakan kapasitor ataupun induktor tadi. Jadi untuk transmisi tegangan tinggi, kapasitansi pasa ke pasa itu merupakan kapasitansi yang cukup tinggi katanya dan memberikan pengaruh yang besar, yang signifikan untuk tegangan yang dihasilkan pada sending dan receiving. Kemudian ketika saluran dibebani, kemudian dibutuhkan reactive power, berarti bebannya adalah beban reaktif. Beban reaktif yang membutuhkan daya reaktif. Maka mungkin dia bisa diatasi dengan kapasitansi saluran. Sehingga permintaan daya reaktif sesuai atau permintaan daya reaktif dapat dipenuhi melalui saluran atau kapasitansi yang dihasilkan oleh saluran sepanjang
sampai ke penerimanya atau receiving. Dengan meletakkan kapasitor sun atau reaktor sun pada saat under voltage ataupun over voltage kondisi over voltage, kita bisa meredam fluktuasi tegangan yang turun naik tersebut. Jadi, reaktor tadi bisa diatur-atur ya. Jadi untuk memperbaiki tegangan pada sisi receiving end atau penerima, kapasitor sun harus dihubungkan pada ujung penerima atau at the receiving end untuk menghasilkan daya reaktif kepada beban, sehingga daya reaktif mengalir pada saluran dari fasa tersebut, dan akibatnya voltage drop atau turunnya tegangan itu bisa direduksi atau dikurangi. Untuk mendapatkan variabel daya reaktif, permintaan daya reaktif, dipergunakan kapasitor sun. Kapasitor sun pada saluran transmisi kita. Kenapa? Karena mungkin salurannya itu terlalu induktif atau tegangannya turun sehingga terlalu induktif, dipasanglah beban kapasitif untuk mengeliminir atau menghapuskan beban tensi induktif tadi. Kemudian kita membahas mengenai kapasitor sun. Di kapasitor sun metode ini dipergunakan untuk memperbaiki faktor daya, di mana sebuah beban induktif dihubungkan kepada saluran transmisi kita sebagai beban induktif pengganti. Sehingga power factor menjadi lagging karena laggingnya arus pada beban, atau arus akan tertinggal daripada tegangan. Selain itu, kapasitor sun tadi akan memperbaiki stabilitas tegangan dan menurunkan losses atau rugi-rugi pada saluran. Memperbaiki power factor atau faktor daya juga berarti kapasitas transmisi dayanya akan menjadi lebih tinggi atau menaikkan kapasitas daripada penyaluran daya dan menaikkan pengaturan daripada aliran daya. Rumusannya adalah QC sama P kali tangan theta 1 dikurang theta 2. Kita lihat rangkaiannya di sebelah kanan itu. Ada sebuah bus bar misalnya. Ada sebuah bus bar, kemudian ini ada sebuah bus bar ini. Yang ini, kemudian ini saluran transmisinya, baru ada busbar di sisi receiving, penerima.
Sehingga Q atau daya reaktif di sisi penerima Q receiving sama dengan eh, PS eh, dikali VR dibagi XL atau reaktansi induktif daripada beban. Kalikan cos delta dikurang PS kali PS per XL. Ini sudut yang per IQ1 adalah sudut sebelum terjadi kompensasi dan T2 adalah sudut setelah terjadi kompensasi. Kemudian, jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa Q atau daya reaktif pada sisi receiving itu sama dengan uh, daya reaktif kapasitif ditambah daya reaktif induktif atau QC plus QL. Untuk unity power factor atau UPF, QR sama dengan QC. Sehingga hasilnya power factornya adalah unity atau satu. Jika XC sama dengan 1 per C kali omega, merupakan reaktansi dari sun yang dipasang, atau reaktansi kapasitor sunnya, maka daya yang dibangkitkan atau dihasilkan daripada volt ampere reaktif sampai dengan kapasitor ini QC sama dengan VR ke VR per XC sama dengan VR pangkat 2 dikalikan dengan C kali omega. Kemudian ada sun reaktor. Jadi beda kompensator sun. Kalau reaktor itu dia lebih seperti trafo, bukan hanya gulungan saja. Sun reaktor digunakan untuk menyerap daya reaktif, yang mana berarti digunakan untuk mengkompensasi ketika tegangan saluran itu tidak tetap atau undesirable atau tidak sesuai dengan standar atau yang diharapkan. Tegangan pada sisi pengirim dan penerima akan lebih besar daripada tegangan pada sisi penerima lebih besar daripada sisi pengirim. Sehingga akan menaikkan efisiensi energi dari sistem tenaga. Ya. Kemudian ada kompensasi seri, kalau tadi yang sun-nya, ada juga kompensasi yang dilakukan secara seri. Jadi ke seri seperti yang kita gambarkan tadi ya, itu dia seri dengan jaringan. Jadi fungsinya juga sama seperti tadi untuk mengurangi induktansi ataupun kapasitansi yang berlebihan
sehingga faktor daya kita ini tidak satu lagi. Ini ada contoh-contoh soalan juga di sini yang dibuat. Kemudian ada power factor correction atau koreksi faktor daya. Koreksi faktor daya ini artinya memperbaiki faktor daya yang di bawah satu menjadi faktor daya mendekati satu. Kenapa? Karena kalau faktor dayanya rendah, maka tidak semua energi daripada listrik yang kita terima itu bisa dimanfaatkan. Bagian besar daripada daya yang kita kirimkan itu berupa daya reaktif, yaitu kapasitif ataupun. Namun demikian tidak bisa dihindari ya, ada komponen-komponen kapasitif dan reaktif yang ada pada saluran tenaga listrik. Kemudian ada juga koreksi faktor daya itu dengan menggunakan kondenser sinkron. Jadi kondenser sinkron dioperasikan tanpa menggunakan beban mekanik. Dan kondenser ini digunakan untuk memperbaiki faktor daya ini secara paralel dengan jaringan transmisi. Jadi kondensor sinkron ini biasanya digunakan untuk memperbaiki power factor pada apa ya, gardu. Kemudian output daripada modifikasi pasarnya itu bisa diatur dengan smooth atau dengan halus. Kemudian ini sinkronus kondensor atau kondensor sinkron tidaklah efektif karena dia cukup mahal dan instalasinya cukup rumit, tidak seperti kapasitor atau induktor tadi. Ini ada model daripada sistem tenaga, sudah kita pelajari kemarin, ada komponennya, ada R, ada L, kemudian ada loop, ring, dan lain sebagainya, ada spindle. Sudah kita pelajari, silakan dipelajari lagi agar lebih mantap, lebih banyak pengembangan daripada ilmunya itu karena dia lebih banyak referensinya. Oke, saya kira itu aja yang kita bahas dalam pokok bahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi semua, kita selesaikan Zoom kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Pak, maaf Pak, nggak hidup kamera Pak. Oke.